Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Long time no see, long time banget kalau ini sih. Lama nggak ketemu, akhirnya kita ketemu lagi tetap di channel YouTube saya, di channel YouTube Nardi Hidayat. Hari ini kita mau berbagi-bagi lagi, kita mau cerita-cerita lagi. Saya pengen share banyak hal untuk teman-teman semua. Dan sayang sekali kita harus ketemu di dalam keadaan yang kayak begini. So, saya ucapkan ke teman-teman semua, jaga kesehatan, jaga kondisi dimanapun Anda berada. Tetap stay at home aja dulu. Saya tahu nggak mudah, saya tahu berat, bosan pasti, kangen mall pasti, pengen nonton lagi pasti, sama kemudian apalagi ya, pengen jalan-jalan ke gunung kemana, sama banget. Dan saya tahu juga untuk teman-teman semua pasti banyak rencana-rencana keren yang sudah disusun dan mungkin nggak kesampaian. Sama saya sudah rencana seharusnya sebelum puasa ini mau liburan, mau jalan-jalan, tapi juga nggak bisa. Sama. So, apa yang kita alami sebenarnya sama, semua orang pun mengalami, dan tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Jadi sebelum saya memulai video, saya pengen menyampaikan ke teman-teman bahwa yang kita alamin ini sama, semua ngalamin juga. Jadi karena semua mengalami, saya kira tidak ada yang bisa menyampaikan bahwa saya yang paling menderita di sini. Enggak lah, semua mengalami juga. Ya, yang pertama saya punya dua kabar buat teman-teman. Ada kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya adalah saya dan teman-teman semua masih hidup. Otomatis lah Anda bisa nonton dan saya bisa menyampaikan di sini. Artinya dengan kabar baik ini kita semua adalah orang-orang yang punya potensi untuk tetap hidup sampai dengan nanti. Ya pastinya nggak membuat teman-teman juga harus jadi bisa seenaknya sendiri. Enggak lah, kita tetap ikutin aturan mainnya. Kita tetap physical distancing, social distancing, apapun itu tetap kita lakukan. Kita tetap berupaya sedemikian rupa sehingga kita tetap bisa mempertahankan hidup ini sampai dengan nanti. Kabar baiknya. Kabar buruknya, karena kita masih hidup, kita masih akan harus ketemu dengan apapun yang terjadi sesudah wabah ini berakhir. Nah, itu yang menarik, itu yang sulit. Itu yang menurut saya akan jadi seru gitu. Karena pastinya akan ada perubahan. Nggak mungkin sama. Pastinya akan ada hal-hal yang membutuhkan perhatian khusus kita nih. Kira-kira nanti sesudah ini akan jadi seperti apa. Dan butuh persiapan ekstra juga. Butuh ketahanan yang lebih juga. Nah, kita akan bicara tentang itu. Ke depan video-video harapannya bisa memberikan pencerahan, memberikan wacana baru ya teman-teman, bahwa nanti sesudah pandemi ini berakhir, kayak gimana. Yang pertama tadi saya berusaha membuat atau menyadarkan teman-teman bahwa ini bukan hanya krisisnya sebagian orang saja, bukan hanya krisisnya ojol tentunya, tapi krisisnya semua orang, semua elemen masyarakat. Bukan hanya kasusnya orang susah saja, tapi kasusnya semua orang. Dan demikian juga dengan perubahan yang nanti akan terjadi. Itu juga bukan hanya kasusnya kita saja. Bukan hanya kasusnya orang-orang terdampak COVID saja. Bukan hanya karena kita sedang ada masalah ini saja. Saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa yang namanya perubahan itu sifatnya adalah abadi. Perubahan itu pasti terjadi, cepat atau lambat, senang atau tidak senang, siap atau tidak siap. Suatu saat segala sesuatu yang sudah stagnan begini, suatu saat pasti akan berubah. Dan itu yang sedang terjadi saat ini. Kita sedang berada di dalam menghadapi yang namanya akan ada perubahan nih. Kita sudah tahu perubahannya. Kita sudah tahu akan ada perubahan. Kita nggak ngerti lah perubahannya kayak apa, kita nggak ngerti. Tapi mau tidak mau, siap tidak siap, kita pasti akan nyampe ke sana juga. Pasti akan ketemu sama perubahan itu juga. Nah, permasalahannya adalah kalau yang tidak siap, apakah perubahan akan berbaik hati sama saudara? Enggak lah, sama teman-teman, enggak lah. Kalau kita mau lihat yang perubahan paling gampang, ya perubahan pada waktu era komunikasi itu gampang sekali kita lihat. Dari mulai waktu itu cukup dengan telepon dan SMS, orang sudah cukup. Kemudian muncul BlackBerry. Itu satu wacana yang baru lagi. Ini saya jadikan contoh karena belum lewat 2 dekade ya. Masih dalam 2 dekade, otomatis ingatan teman-teman pastinya masih kuat di sana. Dari mulai handphone biasa jadi BlackBerry, kemudian sekarang menjadi smartphone, dan entah apa lagi ke depannya. Saya nggak ngerti lah. Tapi yang pasti perubahan itu ada dan nyata sekali di depan kita dan siap untuk datang sama kita.
Sekali lagi yang pengen saya tegaskan di sini bahwa perubahan tidak kenal siapa saudara, siapa teman-teman, siapa kita. Perubahan tetap akan datang, mau tidak mau, siap atau tidak siap. Dan sekali lagi saya mau sampaikan bahwa video ini tujuannya adalah untuk membuat kita siap, kita ready, kita powerful pada saat perubahan itu ada. Dan otomatis orang yang siap dan yang tidak siap itu beda. Orang yang tidak siap dia kelabakan, dia bingung, ini mau ngapain ya, ini gimana ya. Tapi kalau orang-orang yang siap itu dia punya cara-cara yang lebih tertata untuk nyampe ke sana. Terus gimana Pak supaya kita bisa siap gitu? Oke, ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Ada dua yang saya catat yang utama, yaitu bagaimana kita mempersiapkan dari dalam kita dan bagaimana kita bersiap-siap untuk menghadapi keluar. Cuman sebelumnya saya mau kuatin lagi nih masalah perubahan ini. Di dalam strategi perang Sun Tzu, ada satu kalimat yang sangat populer bahwa pengen menang perang, maka Anda harus ketahui siapa yang menjadi lawan Anda. Apabila Anda ingin menang dalam sebuah peperangan, tanpa mengetahui siapa musuhnya, bagaimana kekuatannya, bagaimana kelemahannya, maka nggak mungkin menang. Menang pun itu beruntung. Dan kalau menang dengan beruntung nggak bisa diulang. Kalau nggak bisa diulang, repot. Yang saya akan sampaikan adalah bentuk formula yang akan memastikan bahwa teman-teman punya cara-cara untuk mampu survive, untuk mampu kuat pada saat nanti perubahan itu datang. Yang pertama adalah dari dalam diri, bagaimana kita sikap mental kita secara personal untuk menghadapi perubahan itu. Yang kedua adalah keluar, artinya hal-hal apa yang harus kita lakukan supaya kita termasuk golongan siap, bukan golongan tidak siap. Oke, kalau kita bicara strategi menghadapi keluar itu nanti ya, pelan-pelan. Nanti akan ada banyak video untuk itu. Tapi kalau kita bicara secara internal, hanya ada dua, menurut saya, yang sangat powerful kalau Anda punya. Yang pertama yaitu acceptance atau penerimaan. Banyak orang di dalam kondisi begini tapi dia belum mau terima. Ini yang jadi masalah itu ini. Proses kalau fase-fase itu sebelum orang akhirnya berubah itu kan ada macam-macam ya. Pertama penyangkalan dan lain sebagainya, sampai akhirnya acceptance atau penerimaan. Sebelum sampai ke penerimaan, teman-teman sebetulnya belum bisa berubah. Pasti belum siap berubah. Orang-orang yang tidak bisa menerima bahwa situasinya memang sudah nggak sama, itu nggak akan pernah berubah. Number one, yang paling penting sikap mental internal kita adalah kita mau terima dulu. Kita mau terima bahwa kondisinya udah nggak sama. Kita harus terima bahwa sekarang, saat ini khususnya, nggak dulu untuk nonton. Saat ini khususnya nggak dulu buat jalan-jalan. Saat ini khususnya nggak dulu untuk nongkrong, kemudian hangout. Kita harus terima dulu. Sebelum kita bisa terima itu, maka kita nggak akan pernah selaras dengan perubahan yang akan terjadi. Jadi nomor satu, saya ingin mengajak teman-teman untuk menerima dulu. Menerima memang kondisinya begini. Menerima memang saat ini kita harus di rumah dulu. Banyak cara untuk bisa menerima. Banyak metode untuk teman-teman yang bisa lakukan, dan itu masing-masing lah. Silahkan Anda cari sendiri caranya. Gimana caranya saya bisa menerima perubahan itu awalnya, itu dulu. Tanpa itu sulit. Susah udah, nggak bakal jalan. Nomor satu, terima dulu bahwa ini memang kondisinya lagi kayak begini. Bahwa kalau saya, teman-teman ada bisnis, misalkan bisnis teman-teman itu tour travel, maka pasti sepi, nggak ada orang mau jalan-jalan sekarang. Ya sudah, itu terima dulu. Dengan menerima, maka kita akan terbuka untuk hal baru. Dengan menerima, maka kita akan bisa untuk melihat ini dengan lebih sehat. Dan di dalam menerima itu ada juga mengikhlaskan. Saya yakin, saya pun juga sama. Saat ini banyak yang ini mungkin pada saat video ini keluar adalah momen-momen di mana Anda merasa begini. Dulu kita bisa jalan, dulu bisa ini, tapi kurang bersyukur ya, sekarang begini gitu. Itu langkah awal untuk menuju ke menerima. Itu langkah awal untuk menuju ke penerimaan. Udah bagus itu, nggak apa-apa, terusin aja, rasakan itu bahwa ya pada waktu kemarin-kemarin kita kurang menghargai. Ada momen-momen di mana kita kurang mensyukuri untuk hal-hal yang sebetulnya kalau sekarang sangat kita rindukan.
Contoh-contoh yang saya rindukan, saya ada momen, ini saya sharing sedikit, saya ada momen di mana saya sampai rindu sama meeting gitu. Dulu jenuh bener. Saya harus terbang ke Jakarta, besoknya ke Bali, besoknya lagi ke Bandung, kemudian meeting dan lain sebagainya. Ada momen-momen di mana itu, aduh capek ya, pengen di rumah aja. Nah sekarang di rumah aja terus saya. Dan ada momen-momen di mana itu sangat rindu sekali kita terhadap hal-hal itu, dan nggak apa-apa, itu wajar. Saya mau sampaikan ke teman-teman, itu proses untuk akhirnya teman-teman nantinya berubah ke besok, next. Kalau saya ada di momen itu, saya akan coba mensyukuri. Ada momen juga di mana tim yang biasa saya ajak jalan gitu, boleh dibilang dia sering nyetirin saya kemana-mana. Dia bilang, Pak, saya rindu tol. Saya rindu masuk tol nganterin Bapak kemana-mana gitu. Saya juga sama, rindu rest area gitu kan. Sama lah, apa yang kita alami, karena sekali lagi, seperti di awal saya bilang, semua yang dialami semua orang, saya yakin sama. Tapi dengan penerimaan, orang nggak akan aneh-aneh. Anda nggak akan beli APD buat jalan ke mall. Anda nggak akan pakai face, penutup kepala ya, untuk jalan ke mall. Nggak akan begitu. Karena Anda akan mulai menerima bahwa ini zamannya ya begini. Ini situasinya ya harus begini. Ini situasinya di mana bisnis nggak bisa jalan, ya sudah. Apa yang bisa Anda lakukan, lakukan saat ini. Hanya dengan penerimaan dulu, menerima dulu keadaan ini, dan kemudian mengikhlaskan, kita bisa mulai mencari kita mau ngapain lagi setelah ini. Tapi kalau enggak, ya susah. Sekali lagi, nomor satu, kata kuncinya adalah, yuk kita coba untuk menerima. Ini memang sekarang kondisinya begini. Nggak bisa diapa-apakan lagi. Jadi saya minta teman-teman tolong bantu tuliskan di komentar di bawah, apa sih hal-hal yang sulit untuk Anda terima di dalam kondisi sekarang. Banyak lah, pasti banyak. Silahkan tuliskan 1 atau 2 di bawah komentar. Nanti kita coba untuk bahas sama-sama. Itu yang pertama. Yang pertama adalah menerima, lalu yang kedua, sikap internal kita adalah yang namanya positif. Nah ini menarik. Banyak orang yang, sekali lagi ini pendapat ya. Video ini sifatnya opini tapi sekaligus share. Kalau teman-teman merasakan ini bermanfaat dan ada tujuannya baik, pakai. Kalau enggak, ya nggak apa-apa. Tapi nomor 2 ini penting juga. Banyak orang yang sekarang masih sangat optimis bahwa ini akan baik, bahwa ini akan oke, bahwa kedepannya akan yes, saya pasti bisa bertahan. Menghadapi perubahan dengan optimis itu tidak pas. Menghadapi perubahan itu ada satu kata yang lebih pas untuk menggambarkan sikap mental kita. Namanya adalah positif, dan itu beda dengan optimis. Saya pengen cerita sedikit ke teman-teman. Ini salah satu cerita manajemen yang sangat banyak menginspirasi orang. Ceritanya tentang salah satu perwira tinggi di Amerika Serikat pada saat perang dengan Vietnam. Sempat menjadi tawanan terlama. Zaman perang dulu, kalau Anda jadi tawanan itu pasti disiksa untuk ngeluarin rahasia. Pasti interogasi dengan berbagai macam cara. Entah dilelep-lelepin, entah apapun lah, banyak cara. Ini adalah salah satu orang yang bisa bertahan dari siksaan-siksaan itu. Mungkin satu-satunya kali, karena teman-temannya pada udah nggak ada semua. Dan akhirnya karena dia bertahan, dia bisa bercerita ke banyak orang tentang bagaimana dia bertahan. Dan cerita ini sangat menginspirasi banyak orang. Termasuk juga Anda yang nonton video ini. Kenapa saya bisa bertahan adalah salah satunya saya tidak optimis. Sementara rekan-rekan saya yang lain optimis. Mereka yakin bahwa nanti pada saat hari raya saya akan dibebaskan. Bahwa nanti kalau saya sudah cerita ini saya akan dibebaskan. Bahwa nanti kalau begini saya akan begini. Dan ternyata yang membunuh orang-orang itu justru bukan siksaannya. Tapi justru mereka-mereka ini terbunuh karena kecewa yang bertubi-tubi. Orang-orang yang optimis itu kalau dia tidak menyikapi dengan tepat, dia akan kena di kecewanya ini. Sekarang siapa sih yang bisa mastiin bahwa keadaan ini akan jadi lebih baik dalam waktu cepat? Nggak ada. Siapa yang bisa mastiin bahwa kita bisa lebaran lagi bareng, sholat id, taraweh? Siapa yang bisa mastiin? Nggak ada. Nggak ada yang bisa memastikan. Bahkan berita terbaru saya baca tadi, Presiden Jokowi baru yakin bahwa ini akan kelarnya itu Desember. Udah lewat semua. Itu pun belum pasti benar Desember kelar. So, orang-orang yang yakin, optimis dengan sepenuh hatinya, dia percaya bahwa nanti Lebaran kelar.
bahwa nanti ini kelar, kecewa, gagal. Ini yang bikin mati. Anda nggak akan terbunuh sama corona, nggak terbunuh sama penyakitnya, tapi terbunuh karena kekecewaan, karena yakin begini. So, nomor 2, positif. Apa yang membedakan antara positif dari optimis? Satu, saya mau sampaikan ke teman-teman. Orang-orang positif itu sudut pandang dan sikap mental. Dia menyikapinya beda. Orang-orang optimis, dia yakin nanti akan begini. Orang-orang positif, dia bilang begini, ini situasinya kita harus istirahat. Ya sudah, kita istirahat dulu. Kita kuatkan diri, baca buku, banyak belajar lagi. Beda. Saya mau sampaikan ke teman-teman, mari kita jadi positif. Memandang ini dari sudut pandang yang positif. Dan itu nggak mudah loh. Lebih gampang optimis. Main yakin, modal yakin saja lebih gampang. Sementara teman-teman jadi positif ini nggak gampang. Anda harus menyikapi apapun yang terjadi. Omset drop down. Menyungsep sampai nyungsep-nyungsepnya. Anda harus berani bilang. Orang-orang positif menyikapinya beda. Oh, ini saatnya, mungkin aku harus sedekah lebih lagi. Pada saat situasinya menjadi lebih buruk, orang-orang positif mampu menyikapinya dengan lebih baik. Kalau saya kembali ke cerita tadi, dia melihatnya bahwa, oh ini saatnya aku harus ditahan, ya sudah ditahan. Oh, besok saya akan diinterogasi, saya akan membagi mana yang saya ceritakan, mana yang tidak membahayakan untuk negara saya. Saya akan ceritakan sebagian. Saya akan tetap memiliki kunci untuk membuat saya selamat. Dan akhirnya benar dia selamat. Jadi saya mau sampaikan ke teman-teman bahwa sesudah teman-teman bisa menerima segala sesuatunya memang seperti ini keadaannya, mari kita belajar untuk menjadi positif. Mari kita belajar untuk melihat segala sesuatunya dari sudut pandang yang positif. Apa sih caranya? Gimana sih caranya positif? Misalkan saya ngerasakan pada saat ini tidak ada yang bisa saya lakukan selain ya saya harus berdiam diri dulu. Orang-orang optimis mencoba untuk saya akan mulai berbisnis baru, saya akan begini. Enggak begitu caranya. No, saya mau sampaikan ke teman-teman. Kalau teman-teman nggak waspada dalam situasi ini, kemudian gegabah melakukan sesuatu, malah justru jadi lebih berbahaya. Ini kuncinya kita menjadi positif. Orang-orang positif coba lihat keadaan dulu, sikapi dengan baik dulu, berdamai dulu dengan diri sendiri, kemudian melangkah pun dalam keadaan yang jernih, bukan dalam keadaan yang terburu-buru, tergesa-gesa, akhirnya menjadi sesuatu yang tidak baik dan tidak menjadi manfaat buat diri Anda gitu. Jadi please, setelah Anda coba untuk bisa menerima, Anda bilang ya sudahlah, memang kondisinya lagi begini, saya terima, saya menyadari situasinya nggak bisa kayak dulu lagi, saya harus di rumah dulu, saya harus mulai bekerja dari rumah mungkin, harus digangguin anak dulu, ya kita pandang dari sisi positifnya. Dulu saat kita kerja kita pengen ketemu anak, sekarang anak lagi gangguin Anda kerja, sudah nikmatin, main sama dia, gendong sambil lakukan pekerjaan Anda. Itu akan jadi berbeda, dan itu awet, panjang. Anda akan bisa bertahan nantinya. Nah, dengan dua sikap mental itu, baru kita bicara strategi keluarnya bagaimana. Kalau dua itu belum bisa, repot, guys. Satu acceptance, dua positive mindset. Akhirnya, kesimpulannya begini, bahwa yang paling susah bukan cuma Anda. Yang paling menderita bukan cuma sampean. Semua orang iya. Semua orang mengalami yang sedang kita alami saat ini. Maka ini disebutnya bencana global. Wabah, pandemi, semuanya ngalamin hal yang sama. Orang-orang di Italia, di Amerika, dimanapun ngalamin hal yang sama. Nggak cuma kalian, nggak cuma saya. Jadi kalau kita merasa posisi paling susah, nggak juga. Dan nomor satu untuk kita supaya nantinya bisa survive dan di akhirnya nanti kita bisa ketawa adalah ayo kita coba untuk terima terlebih dahulu. Memang keadaannya seperti ini. Dan yang kedua, mari kita coba untuk positif. Memandang segala sesuatunya dari sisi yang positif. Apa manfaatnya? Cari hikmahnya lah, itu bahasa sederhananya. Memandang dari yang positif. Dan pada akhirnya, seperti halnya judul video ini, bahwa bukan corona yang akan membunuhmu, tapi justru kegagalan untuk menjadi diri yang terbaik itu bisa membunuh kita nantinya. Jadi saya harapkan lewat video ini teman-teman bisa powerful, bisa kuat,
bisa menerima, bisa memandang dengan sisi positif, dan artinya dari sisi diri Anda sudah bisa nih untuk menerima perubahan itu. Kita akan ketemu lagi kok. Kita akan ketemu lagi, kita akan bisa jalan-jalan lagi, kita akan bisa nonton lagi, kita akan bisa nongkrong lagi, kita akan bisa nge-mall lagi, guling-guling di mall juga boleh, silahkan. Nanti, tidak sekarang. Saat ini tugas kita gampang sekali sebetulnya. Mencoba menerima, mencoba berpikir positif, dan nanti kita belajar strategi-strateginya seperti apa. Tulis di komentar apa sih yang paling kalian rindukan pada saat corona ini terjadi. Kalau saya sih nonton saya ini banyak yang nggak bisa ditonton ya Mas ya. Black Widow lewat apa itu, Bloodshot, oh ya, Vin Diesel. Banyak yang kita rindukan, dan saya percaya suatu saat kita akan menikmatinya lagi, kita akan bisa jalankan lagi. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga terutama kesehatan mental kita juga, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Sukses selalu buat teman-teman semua. Ciao.